seorang anak dari keluarga yang berada dengan gaya hidupnya yang sangat mewah dan serba ada. Pada saat itu, Mika tinggal di kota besar karena bisnis papanya. Ia pun menempuh pendidikan di sekolah yang sangat terkenal dengan biaya yang mahal. Tetapi, roda kehidupan akan selalu berputar. Pada saat Mika menduduki bangku kelas 1 SMA, bisnis sang papa benar-benar bangkrut yang menjadikan bisnis papanya gulung tikar. Pada saat ini, kehidupan Mika sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya kemarin, karena ekonomi keluarganya sudah sangat buruk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pindah ke kampung halaman sang ibu, Kuningan. Mika, ayo cepat. Ya bentar, Ella. Mah, Pak, do you all have to move? Sumpah ya, aku males banget berbaur sama orang kampung gitu. Norak banget pasti kan? Kalau kamu jadi gelandangan, silakan kamu terus sini. Masih untung nenekmu peduli sama kita. Jemputan mereka pun datang. Mereka dijemput dengan mobil yang dikirim oleh nenek Mika, karena sang nenek juga termasuk orang yang cukup berada. Mereka sampai di kampung halaman sekitar jam 3 sore. Mika dan keluarga pun langsung disambut dengan hangat oleh sang nenek. Mereka diperintahkan agar segera membersihkan diri mereka masing-masing dan membereskan barang bawaannya ke kamar masing-masing. Gila, ini kamar apa gudang, Cok? Kecil banget. Mika, kamu besok mulai sekolah ya? Hah? Besok banget, Mak? Emang aku sekolah di mana? Di SMA Negeri 3 Majalengka. Aku? Sekolah di SMA negeri? Please, Mak, kamu mau tega banget sih sekolah aku di situ? Aku nggak mau ya. Level aku sama mereka tuh beda, Mah. Itu apa sih maksud kamu? Kamu mau sekolah di mana aja terserah, kalau kamu bisa bayar biayanya. Kamu tuh udah besar, Mika. Masa keadaan kayak gini aja nggak bisa ngerti? Mika pun hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Ia memendam emosinya. Ia belum bisa memahami bahwa keadaan kini tak lagi sama. Keesokan harinya, Mika berangkat sekolah dengan diantar oleh papanya. Sesampainya di sekolah, Mika berjalan menuju kelasnya dengan tatapan malas. Ia memasuki kelas dan langsung duduk di bangku yang kosong. Hai, kamu anak baru yang baru pindah itu ya? Salam kenal, aku Wulan. Kita bakal ditemes bangku tahu buat satu semester ke depan. Oh, hai, gue Mika. Hari ini udah dapat teman berapa banyak, Mika? Pasti banyak banget ya yang mau kenalan sama kamu. Oh iya, ayo kenalan sama teman-teman yang lainnya. Apaan sih? Gila lo. Emang gue ngizinin lo buat untuk gua? Enggak kan? Ayo kena, coba tuh Mika kenalin dulu. Halo, gue Mika. Gue pindah dari Al-Jabar Islamic School. Gue baru kali ini sekolah negeri. Jadi, asal kalian tahu, if I'm not better than you are guys. Hei, bulan ini juga tuh, izin. Hei, ulang itu kamu. Pelajaran pun dimulai dan mereka belajar seperti biasanya, hingga bel istirahat pun berbunyi. Wulan mengajak Mika untuk pergi ke kantin bersama. Saatnya istirahat. It's time to have break. Mika, ayo ke kantin bareng yuk sama teman lain. Duduk. Di kantin banyak jajanan yang enak tahu. Bener tuh, ada nasi goreng, batagor, bakso, otak-otak, banyak deh pokoknya. Enggak, lo padahal di bahasa Indo kan? Iya Mika, maaf ya kesannya kita maksa kamu. Kita duluan ke kantin ya Mika. Bel masuk pun berbunyi. Semua siswa kembali ke kelasnya masing-masing. Karena Mika masih menduduki kelas 10, maka khusus hari Rabu dan Kamis jam pulangnya lebih awal dibandingkan kakak kelasnya. Jam sudah menunjukkan pukul 14.30 yang artinya siswa kelas 10 sudah diperbolehkan untuk pulang. Mika pulang dijemput oleh sang papa. Setelah lama Mika menunggu papanya di halte, akhirnya sang papa datang untuk menjemputnya. Kenapa buru-buru sih Mika? Ntar aku jatuh. Ih, udah deh cepet, aku malu dijemput pakai motor. Gak harus malu, kan harus sekolah kan menggunakan motor. Masih banyak yang bayar kaki. Ya maka dari itu, aku tuh malu kalau disamain kayak mereka. Sama mereka beda, Pak. Cuman
Assalamualaikum. Kak, kalau pulang sekolah itu biasanya masalah dulu ke orang tua. Jangan asal nyelonong aja kayak tadi. Ya mbak, kan kemarin-kemarin juga nggak kayak gitu, bawel banget sih. Kemarin-kemarin kan mama sama papanya nggak ada di rumah. Sekarang keadaannya beda, Mika. Malam pun tiba. Mika dan keluarga sudah melakukan rutinitas malamnya seperti makan malam dan sholat bersama. Mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing untuk segera beristirahat. Mika sedang bermain handphone. Ia melihat kenang-kenangannya di galeri. Ia merasa sangat sedih. Ia belum bisa menerima semua ini. Ia selalu berpikir bahwa Allah sangat tidak adil kepadanya. Tak terasa ketika Mika melihat kenangan itu, air matanya mengalir jatuh. Ia menangisi keadaannya sekarang. Ia menangis sampai ia tertidur. Keesokan harinya, ia sekolah seperti biasa. Wulan dan teman-temannya masih berusaha mengajak Mika agar mau bermain bersama mereka. Tetapi Mika selalu menolaknya. Mika selalu angkuh untuk bergaul bersama teman-temannya di sekolah barunya itu. Selama beberapa hari, Mika menjalani hari-harinya seperti biang lala. Hanya berputar-putar, tak ada hal yang menakjubkan, tidak ada yang istimewa. Setiap harinya di sekolah, Wulan dan teman-teman lainnya masih berusaha membujuk Mika untuk bermain bersama. Tetapi Mika selalu menolaknya. Hingga pada minggu kedua, tepatnya pada hari Kamis, saat Mika menunggu jemputan sang papa mengabari bahwa ia tak bisa menjemputnya. Gimana? Terus gimana? Gak bisa jemput? Wah, mudah banget sih. Kan aku jalan sih, Pak. Terserah. Mika pun merasa sangat kesal pada papanya. Dan dengan terpaksa, ia harus pulang jalan kaki sendirian. Karena teman-temannya sudah pulang sedari tadi. Karena letak rumah Mika adalah yang paling jauh di antara teman-temannya, jadi ia harus melewati rumah teman-temannya itu. Ketika perjalanan pulang, ia tak sengaja melihat temannya, Agus, sedang memarkirkan motor di depan sekolah. Di tengah teriknya matahari, habisnya tenaga ketika pulang sekolah, mereka masih bekerja untuk membantu menghidupi ekonomi keluarga. Ia pun melihat Neneng yang sedang berjualan menjajakan dagangannya. Mika menyadari bahwa ia kurang bersyukur dengan apa yang ia punya, dengan kehidupannya. Karena sangat haus, Mika melipir ke toko sembako untuk membeli air mineral. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan temannya, Risti. Hai Mika cantik, Salina ya. Ayo teh, buruan, kita udah gak bertemu. Kita pulang duluan ya, kita udah rela. Gue boleh ikut gak? Gue juga udah selesai nih. Oh boleh dong, ayo. Oke, let's go. Mika, kok kamu pulang? Ini bokap gue gak bisa jemput, jadi gue disuruh jalan deh. Gue mau nanya boleh? Boleh besok aja. Apa? Eka kok kelihatannya kayak kelaparan banget gitu sih. Terus kenapa mereka minta Eka bokap abangnya papa kemana? Mereka terakhir sarapan tuh pas pagi. Jadi mereka nungguin aku pulang. Ibu sama bapak aku juga nggak ada. Hah? Sorry banget ya, gue nanya. Gue gak bermaksud buat lo sedih atau gimana. So sorry masih ya. Gak apa-apa tuh, gak udah tahu juga deh. 4 SD, anak sekecil itu ngurus kedua adiknya sendiri. Kalau bukan aku siapa lagi? Buat dari bapak aku sama bapak aku aja udah gak mau tahu kita. Mika, rumah aku udah sampai nih. Kamu mampir dulu nggak? Gak usah, gue langsung pulang aja. Ya udah, hati-hati ya. Ya thanks ya buat ceritanya. Ya. Semoga Mika. Mika pulang dengan segala rasa sedihnya. Rasa sedih melihat teman-teman seumurannya yang sudah berkelahi dengan dunia. Ia merasa ia adalah orang yang sangat tidak tahu bersyukur. Matanya telah berkaca-kaca memikirkan itu semua. Ia merasa ia jauh lebih baik dibandingkan teman-temannya itu. Ternyata salah besar. Ia tak ada apa-apanya dibandingkan teman-temannya.
Gue cuma anak manja yang ekonominya lagi turun. Hidup gue masih enak dibandingin orang luar sana. Gue gak perlu bantu ortu buat dagang. Gue gak perlu kerja kalau mau makan. Gue masih punya kedua orang tua gue. Tapi kenapa gue ngerasa dunia itu gak adil buat gue? Kenapa gue ngerasa kalau gue selalu di atas teman-teman? Padahal ternyata enggak. Mereka jauh lebih baik dibanding gue. Mereka hebat, mereka kuat, mereka keren bisa hidup di dunia ini. Padahal dunia udah jahat sama mereka. Pagi datang dan Mika dengan semangat bergegas untuk berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, ia langsung menaruh tas di bangkunya, lalu ia maju ke depan kelas untuk meminta maaf dan perkenalan diri ulang. Aku juga mau minta maaf karena Mika, udah Bel, dari tadi dibangunin susah banget ya kamu sampai disirakin ke si Risti. Maaf ya Mika, lagian kamu masih pagi udah tidur aja. Mika hanya terdiam mencerna apa yang barusan terjadi. Ternyata itu semua hanya mimpi. Ia belum memperkenalkan diri dan belum meminta maaf. Ternyata ketika Mika sampai di sekolah, ia langsung tertidur karena ia sampai di sekolah pertama saking semangatnya. Jam istirahat pun tiba. Mika maju ke depan kelas untuk meminta maaf dan memperkenalkan dirinya ulang. halo semuanya, di sini aku mau perkenalkan diri ulang karena aku rasa perkenalan di video yang kemarin kurang pantas buat first impression aku. Jadi, saatkan ya, nama aku Mikaela Jannah dari Al-Jabar Islamic School di Jakarta Selatan. Oh iya, rumah aku sekitar 4 km dari sini. Terus, aku juga minta Mika terkena batu yang dilempar oleh siswa yang sedang bermain di luar. Semua temannya sangat panik. Batu yang terkena kepala Mika cukup besar. Darahnya bercucuran kemana-mana. Pihak sekolah segera membawa Mika ke puskesmas terdekat. Pihak sekolah segera menelpon kedua orang tua Mika. Tetapi entah kenapa kedua orang tuanya tidak ada yang bisa dihubungi. Mika, bangun Mika. Kamu belum minta maaf Mika. Mika, kamu belum main bareng Mika, bangun Mika. Ia terbangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Mika, kamu udah bangun? Gimana? Mama mana? Orang tua kamu gak ada yang bisa dihubungin, makanya kita nemenin kamu di sini. Mika, kenapa? Kenapa Mika, ada yang sakit? Enggak, maaf. Aku udah jahat banget sama kalian. Padahal kalian Mika pun baik saling banget. memaafkan dan berteman baik hingga ke depannya. Takabur adalah sikap buruk yang dapat mencelakakan orang yang memiliki sifat tersebut. Karena itu, jauhilah sifat takabur. Teruslah bersyukur akan apa yang kita punya. Jangan pernah merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Sifat takabur tak ada untungnya bagi kita. Seperti pada hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur, walaupun hanya sebesar atom yang sangat